Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi semuanya. Mohon maaf baru hari ini Bapak memberikan materi untuk mata kuliah statistik. Pada hari ini langsung saja kita akan membahas lebih lanjut mengenai standar deviasi. Ya, silakan kalian buka untuk bab yang kelima, pengukuran variasi data. Jadi deviasi ini nanti macam-macamnya ada banyak sekali. Ada deviasi rata-rata pada data tunggal, kemudian ada deviasi rata-rata pada data kelompok. Kemudian kita di sini juga nanti akan membedakan antara deviasi ya dari sebuah data, di mana datanya itu bagaimana membedakan antara yang memiliki frekuensi 1 dengan yang memiliki frekuensi lebih dari 1. Ya, pada prinsipnya ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, kemudian penelitian itu kita ambil datanya dengan menggunakan angket. Setelah itu data kita tabulasi dari hasil angket itu, dan kemudian setelah kita tabulasi datanya kita olah, maka alangkah baiknya sebelum kita ambil deviasinya, kita cari istilahnya sebarannya dulu. Jadi dalam hal ini sebaran itu disebut dengan ring pada halaman 71. Baru setelah kita akan pelajari ring ini, kita pelajari deviasi. Karena ada hubungan antara ring dengan deviasi. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran deviasi, penghitungan deviasi, maka kita ukur dengan ringnya dulu atau jarak pengukuran atau sebaran data. Nah, sebaran data ini fungsinya apa? Sebaran data ini memiliki fungsi yaitu bahwa semakin jaraknya antara satu data dengan data yang lainnya itu semakin dekat, ya, semakin dekat, maka itu dikatakan homogen. Artinya apa? Katakanlah di sini saya share screen ya. Saya share screen di sini. Nah, ini sudah saya buatkan, pokoknya semacam ini. Ya, ini data dari hasil penghitungan yang dari hasil angket yang sudah kita masukkan. Kemudian data ini ya, semua data ini kita cari ringnya. Ya, rumusnya adalah ring sama dengan height dikurangi L. Height ini adalah skor tertinggi, L ini adalah skor terendah. Sudah kita tandai di sini, ini adalah skor tertinggi, ini adalah skor terendah. Maka kalau umpamanya kita cari sama dengan ya 24 dikurangi 50 ya. 50 dikurangi 24. Berapa? Hasilnya adalah 26. Jadi ringnya adalah 26. 26 memberikan tanda bahwa rata-rata persebaran dari angka-angka yang ada di sini itu adalah pada angka 26. Jadi angka 26 dianggap bahwa sebaran pada data yang sudah dipilih itu tidak terlalu jauh. Artinya masih cukup dekat. Karena cukup dekat, maka data ini bisa dianggap homogen, gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya dari nilai-nilai yang ada di sini, itu ada satu nilai yang kemudian ekstrim, artinya apa? Nilainya terlalu tinggi. Katakanlah di sini kan 34, 42, 37, 24, katakanlah ada nilai 90 tiba-tiba muncul satu. Itu bagaimana? Nah, kalau ada nilai seperti itu berarti tidak berlaku ring ini. Karena kalau di ring nanti di sebaran, dihitung sebarannya, katakanlah angka 26 itu tidak bisa mewakili dari angka yang paling ekstrim tadi yang saya sebutkan, katakanlah 90 tadi. Maka itu tidak bisa dihitung ring. Maka lalu bagaimana? Ya kita coba cari upaya agar nilainya nanti bisa sedikit hampir sama. Jadi tidak terpental seperti itu. Ataupun kalau nilainya rendah, sangat rendah, katakanlah rata-rata sekian, ada nilai
5, banyak semacam itu kan sangat rendah. Maka itu perlu dievaluasi, ya. Seperti itu. Nah, kita ambil contohnya aja yang tidak ada kasus nilai yang ekstrim itu ya. Karena kalau memang ekstrim nanti tindakannya beda, tidak dihitung ringnya ini tapi dihitung dengan cara yang manual ya, cara manual. Jadi diselesaikan dulu nilai ekstrim itu, baru setelah itu nanti nilainya ini bisa diolah seperti itu ya. Nah, udah saya kira itu. Kemudian berikutnya apa? Deviasi. Nah, deviasi ini merupakan salah satu cara penghitungan di mana dalam deviasi itu memiliki makna selisih, ya selisih. Selisih dari apa? Dari masing-masing skor atau interval dengan rata-rata hitungnya. Yaitu adalah deviasi. Deviasi merupakan salah satu ukuran variabilitas data yang bisa dilambangkan dengan huruf kecil dari lambang huruf besar. Contohnya adalah jika huruf X ini adalah maknanya skor, maka deviasinya adalah X kecil. Seperti ini ya. Nah, ini sudah kita contohkan seandainya ini ada tabel dari data skor. Nah, skornya sudah kita tentukan ini. Terus umpamanya frekuensi dari masing-masing skor itu hanya 1. Maka deviasinya bagaimana? Deviasinya mudah saja ya. Deviasinya di sini adalah yang pertama kita jumlah aja ini dulu. Ya. Kita jumlah pakai sum ya. Nah, ini jumlahnya 49. Kemudian ini juga kita jumlah, cukup kita tarik gini ya. Nah, ini jumlahnya 7. Maka deviasinya berapa? Nah, deviasinya di sini cukup dengan cara yang pertama adalah ini 49. Jadi ini kita hitung dulu sama dengan 49 dibagi dengan 7. Ya, dibagi dengan 7. Nah, sama dengan tuh 7. Kemudian 7 ini di 7 ini nanti ya. Jadi ini 49 bagi 7 sama dengan 7 ini ya. Ini nilainya ya. Jadi kita pindah di sini nilainya. Ya, kita pindah di sini 7. Maka kemudian apa? Kemudian 7 ini digunakan untuk menghitung deviasi. Katakanlah 10 ya. Jadi caranya gini. 10 sama dengan 10 dikurangi 7. Nah, oh, keluar 10, bentar. 7 ini apa ya? Sama dengan 10. Nah, dikurangi 7. Kita ada 10 dikurangi 7. Tutup kurung. Nah, seperti ini 3 ya, kita letakkan gini ya, 3 harus ini. Oh, maaf saya keliru. Tadi gini aja, sama dengan buka kurung 10 kurangi 7 ini 7 ini. Itu 3. Terus kemudian setelah itu di sini sama dengan 9. Oh, maaf. 9 ya, 9 dikurangi 7. 2, terus kemudian nanti ini juga sama. Ya, 8 kurangi 7. 1. Coba umpamanya gini, terus kita tarik ke bawah gimana? Oh, beda. Jadi nggak bisa ya, jadi 1-1. Terus kemudian 7 kurangi 7, 0. Ya, terus kemudian 6 dikurangi 7. Bagaimana kalau 6 kurangi 7? Apakah muncul tanda minusnya? Kita coba ya. Nah, minus 1. Terus ini 5 kurangi 7. Minus 2. Dan ini yang terakhir adalah 4 kurangi 7. Minus 3. Jadi ini adalah nilai deviasinya. Ya, ref. Kita bentuk aja.
Atau langsung aja ya. Jadi nilai deviasinya adalah ini. Ya, nilai deviasinya adalah ini. Sebentar. Ya, mohon maaf masih ada telepon tadi. Nah, ini adalah jadi ini disebut sebagai deviasi positif. Sedangkan ini adalah deviasi negatif karena nilainya negatif, ya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kita menghitung deviasi rata-rata yang frekuensinya lebih dari satu, mohon maaf, lebih dari satu. Ini ya, ini kan yang satu. Kemudian deviasi rata-ratanya ya. Maaf, ini deviasi rata-rata. Jadi ini 3, 2, 1, 0, terus min 1, min 2, min 3 gitu ya. Terus kita jumlah, berapa jumlahnya? Nah, pokoknya sebenarnya jawabannya sama dengan 0. Nah, nggak bisa. Sum ya. So nggak bisa. Ya, 0 nilai 0. Lalu bagaimana rata-rata frekuensinya? Rata-rata frekuensinya, kalau ini kita copy ya. Nah, ini tadi 49. 49, N-nya 7, N-nya 0. Ya. Lihat jumlah. Bentar, loh. Ini jajan 12. Ini 12. Saya 12. Oh,
Nah, kalau di oh iya, kalau di jumlah rata-rata maka X pada deviasi ini tidak 0. Jadi kita hitung semuanya diabaikan minusnya. Berarti kalau diabaikan minusnya ini sama dengan 12 gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dihitung. Ini X kecil ya. X kecil ya. X kecil. Maka ini sama dengan 12 dibagi N-nya 7. Nah, jadi ini. Ini adalah nilai deviasinya. 1,7. Ini aja. Sampai 4 saja. Ini ya. 1,714 sama dengan di buku halaman 74. Ya, lalu bagaimana jika deviasi rata-rata itu deviasi rata-rata pada data tunggal itu frekuensinya lebih dari 1, maka kita buat kolom seperti ini. Ini X adalah skor, F itu frekuensi, F itu adalah frekuensi dikali skor, ya. Coba kita kali frekuensi dikali bintang ya, dikali skor. 50 ya. Ini terus kemudian kita tarik ke bawah. Ini jumlahnya ya. Nah, terus kemudian X kecil ini adalah deviasinya. Lalu bagaimana cara menghitung deviasinya? Kita cari ini dulu ya. Kita jumlah ini ya. Frekuensinya kita jumlah ya. Terus kemudian ini juga kita jumlah. Oh, langsung aja ya. Nah, ini ya. Jadi 374 50. Maka untuk bisa mencari ini kita hitung dulu ini ya. Ini dihitung dulu dengan cara dibagi. Sama dengan 374 dibagi 50 sama dengan 7,48. Nah, 7,48 ini dihitung dengan ini skor ini. Nanti 10 ya. Jadi gini ditulis di sini 10 dikurangi 7,48. Nah, terus selanjutnya ini ya dikurangi 7,48. Nah, seperti itu ya. Terus umpamanya ke bawah bisa nggak kira-kira? Oh, nggak bisa. Masih manual ya. Ulangi. Ini. Nah, terus sama dengan 7 kurangi 8. Minus ya, sudah minus ya. Terus sama dengan 6 kurangi ini dengan ya dikurangi 7,48 sama dengan 4 kurangi 7,48. Nah, itu ya. Nah, di sini tidak perlu kita skor ya. Harus setelah itu fx-nya ini yang kita hitung, yang kita skor di akhir nanti ya. Fx-nya berarti F kecil dan X kecil. Jadi frekuensi dan deviasi dikalikan. Yang dikalikan dikali dengan X kecil. Nah, ini ya. Harus setelah ini bisa di bawah, jadi seperti itu. Lalu hasilnya berapa? Nah, kalau ini dihitung, efek ini dihitung, maka efek ini dihitung, maka efek ini minus-minus pada efek itu diabaikan saja. Diabaikan saja. Maka hasilnya adalah 60,88. 60,88. Komanya koma. 60,88. Jadi seperti itu ya. Baru setelah itu dicari ratanya. Minnya sama dengan fx besar. Jumlah fx besar nanti 374
Udah ya, ini tadi minnya ya. Bagi 50. Nah, bagi 50. Nah, ini ya, nilainya ini ya. Terus kemudian MD, min deviasinya sama dengan ini FE kecil dibagi N. Ya, dibagi N. Sama dengan, nah itu 1,2176. Atau kalau dibulatkan 1,218 ya. Nah, ini ya. Ini hasilnya itu. Itu rata-ratanya min deviasinya. Nah, kalau datanya kelompok dari deviasi rata-rata data kelompok yang frekuensinya lebih dari 1, bagaimana? Tulisnya seperti ini ya. Umpamanya ini ada data yang sudah kita intervalkan, jadi intervalnya 4 ya. 5 ya, interval 5 ini. Interval 5. Maka setelah diintervalkan frekuensi muncul, kita cari nilai tengahnya. X-nya itu adalah nilai tengah. Sudah kita tentukan, ini ya. Sudah, 21, 22, 23, 24. Kemudian Fx-nya. Fx ini adalah frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensi dikali nilai tengah. Nah itu. Nah, kecil ini adalah apa namanya? Standar deviasinya. Deviasi rata-ratanya, maaf ya, bukan standar deviasi. Nanti standar deviasi ada sendiri. Nah, deviasi rata-ratanya bagaimana? Deviasi rata-ratanya itu adalah ini kita jumlah dulu ya. Jumlah dulu. Terus ya, terus kemudian ini nggak perlu, ini yang ini juga dijumlah. Ya, ini juga dijumlah. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu kita cari minnya. Minnya sama dengan, nah ini 37 yang dikurangi 100. Sama dengan 37,1. Nah, nilai 37,1 ini nanti apa namanya, dihitung dengan dihitung dengan ini. 37,1 dihitung dengan ini. Nilai tengahnya ya. Jadi sama dengan nilai tengah dikurangi 37,1. Nah, itu ya. Terus ya 47. Nah, kurangi. Nah, ini sama dengan kurangi ini. Sama dengan kurangi ini. Nah, sama dengan kurangi dengan itu ya, seperti itu. Kemudian Fx-nya sama dengan frekuensi dikali X kecil ya, X kecil ya, kemudian kita tarik. Nah, udah ketemu itu, kemudian nilainya dengan mengabaikan plus dan minusnya, dianggap semuanya sama, itu adalah 642,6. Itu. Lalu kita cari rata-ratanya sama dengan jumlah dari Fe kecil dibagi dengan jumlah dari Fe kecil dibagi dengan ini F-nya. Ya, frekuensi, jumlah frekuensi. Ya, hasilnya 6,426. Nah, ini ya. Oke, dah. Nah, kalau deviasi standar hampir sama ya dengan tadi. Ya, cuma
Bedanya kalau deviasi rata-rata itu ini skornya F nilai tengah, Fx, X, dan Fx kecil, Fx besar, Fx kecil ya. Kalau deviasi sadar tunggal itu X, F, Fx, X kuadrat, X deviasi kuadrat, terus F kali frekuensi kali X deviasi kuadrat. F kali X deviasi kuadrat. Jadi kolomnya itu. Maka kita cari efeknya dulu. 10 dikali ini 5. Nah, tarik bawah. Terus X-nya kita cari dari main deviasinya ini. Ya. Dari main deviasinya ini. Kita jumlah dulu ini ya. Jumlah dulu. Ini kita jumlah juga. Ya, betul. Dan ininya kita cari main deviasinya. Jadi main deviasinya ini nilai 374 dibagi 50. 7,48. Nah, 7,48 itu di ini ulangi dengan 10. Jadi untuk mencari standar deviasinya 10 dikurangi 8. Seperti itu ya. Terus demikian 9 kurangi 7,48 sama dengan 8 kurangi 48 kan itu ya. Terus 7 ya ini sama dengan 7 ini 8 ya. Terus kemudian 6 kurangi sama dengan 5 sama dengan ini ya. Nah, itu nggak usah dihitung akhirnya. Terus kemudian kuadrat berarti ya sama dengan ini dikali ini ya. Itu hasilnya. D kuadrat itu ya ini dikali 2 kali ya, dikali 2 kali. Hasilnya itu. Terus Fx kuadrat sama dengan F kali X kuadrat. Hanya segitu. Nah, itu ya. Kalau ini di jumlah. Ya. Oke, ya ini ya. Ini nilainya. Nah, baru setelah itu standar deviasinya bagaimana? Ini ada tanda SQRT. SQRT itu adalah akar ya, akar. Jadi kalau dalam Excel simbol katakanlah kalau apa namanya jumlah itu sum sama dengan sum. Kalau akar itu sama dengan SQRT. Jadi ya, SQRT. Ya, jadi ini sama dengan begini nih. Ya. SQRT. Buka kurung. Nah, nilainya ini dibagi 50 kurung. Nah, nilainya 1, oh iya betul. Jadi beda penghitungan nilainya 1,445 ini ya. Ada lagi.
STRT Bandung. Ya, betul. Ini nilainya. Berbeda dengan di buku karena apa? Di buku penghitungan fx kuadrat di buku halaman 77 itu fx kuadratnya tidak 104,8 tapi 104,45. Maka karena ini berbeda tentu akan mempengaruhi penghitungan standar deviasi, di mana standar deviasi itu akar dari pembagian antara fx kuadrat dengan jumlah responden n. N-nya 50 ini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau datanya kelompok sebenarnya hampir sama, cuma datanya kelompok terus kemudian kita hitung x-nya ya. X-nya apa namanya? Hampir sama dengan ini tadi, yaitu dihitung ininya dulu min deviasinya atau rata-rata deviasinya, dan setelah itu dikurangi dengan fx-nya ini. Oke ya. Seperti itu, saya kirimkan ini apa namanya filenya kepada kalian dan silakan yang terakhir ini nanti dikerjakan. Seperti ini, cuma ini adalah data kelompok. Kemudian silakan nanti cari hasil standar deviasinya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Silahkan dipelajari, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan sampai tidak belajar ya, karena kita minggu depan ini nanti akan melanjutkan ke pembahasan kita mengenai korelasi. Jadi kita harus segera korelasi karena mengejar waktu biar cepat selesai. Terus kemudian dalam korelasi nanti kita antisipasi biar nggak selesai, maka kita akan bagikan rekaman seperti ini. Terima kasih. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.